Saat melakukan perjalanan, wisatawan yang berpengalaman mempelajari informasi tentang aturan etika dan pemandangan negara yang akan mereka kunjungi. Karena jika Anda tidak tahu seluk-beluk aturan yang dimiliki penduduk setempat, Anda mungkin dalam situasi yang canggung. Misalnya, Anda mungkin menghina pria Prancis jika Anda menggunakan gerakan oke dengannya. Dan jika Anda makan hamburger dengan tangan Anda di Chili, tidak ada yang akan duduk di sebelah Anda. Berikut aturan etika yang harus diketahui setiap wisatawan. Di Korea, orang tertua makan terlebih dahulu. Di Korea, tidak peduli seberapa lapar Anda tidak bisa mulai makan sebelum orang tertua di meja makan. Jika Anda melanggar aturan ini, Anda mungkin tidak diundang kembali untuk makan di rumah seseorang. Dan satu hal lagi, jika Anda ingin minum, Anda perlu bertanya pada seseorang yang duduk tepat di sebelah Anda. Orang Korea saling mengisi gelas masing-masing. Anda tidak dapat menyentuh kepala orang lain di Thailand. Orang Thailand hampir selalu tersenyum yang menunjukkan pola pikir positif mereka. Namun ada hal biasa yang dilakukan kebanyakan orang yang dapat merusak suasana hati orang Thailand dalam sekejap. Di Thailand, Anda tidak dapat menyentuh kepala siapapun. Hanya saja orang-orang Thailand percaya bahwa kepala adalah tempat jiwa berada. Di Tibet, tidak apa-apa menunjukkan lidah Anda. Di sebagian besar negara, jika Anda menunjukkan lidah Anda, orang akan berpikir bahwa ada sesuatu yang salah dengan Anda. Dan di India, gerakan ini menunjukkan kemarahan. Di Tibet, gerakan ini digunakan untuk menunjukkan rasa hormat dan juga digunakan sebagai halo. Ada pendapat bahwa asal mula tradisi ini adalah kepercayaan bahwa setan memiliki lidah hitam. Jadi, orang-orang di Tibet menunjukkan bahwa kami bukan salah satu dari mereka. Anda dapat memberikan bunga lili di Italia tetapi tidak di Prancis. Menghadiahkan bunga adalah hal yang baik di hampir semua negara. Namun ada detail yang harus Anda ketahui. Sebagai contoh, di Prancis, orang berpikir bahwa bunga lili dan krisan adalah untuk pemakaman. Hal yang sama berlaku untuk krisan di Italia. Bunga-bunga ini hanya digunakan pada hari-hari yang menyedihkan. Dan bunga lili di Italia adalah favorit karena merupakan bunga nasional. Di Austria, Anda dapat meninggalkan restoran tanpa membayar. Di banyak negara di dunia, tips termasuk dalam tagihan. Ini berlaku untuk Republik Ceko, Prancis, Hongaria, dan Spanyol. Rata-rata sekitar 10-15% dari tagihan. Namun aturan ini tidak berlaku untuk semua negara Eropa. Di Austria, tips hanya diberikan kepada pelayan yang melakukan pekerjaannya dengan baik. Dan ada aturan tidak tertulis di Austria, jika pelanggan telah meminta tagihan mereka 3 kali dan tidak pernah menerimanya, mereka dapat meninggalkan restoran tanpa membayar. Di Hongaria, kubis adalah pujian, dan di Cina, angsa adalah tanda kekaguman. Salah satu hal paling menakjubkan di banyak negara adalah bagaimana orang-orang saling mengatasi. Jika Anda berjalan di Hongaria, jangan marah jika seseorang memanggil Anda sebagai kubis atau serangga kecil. Mereka tidak mencoba mengejek Anda, kata-kata ini sebenarnya adalah pujian di sana. Di banyak negara, pujian mereka mungkin tampak sangat aneh. Misalnya di ikan mengatakan menyelam ikan aksa menuki adalah cara untuk mengatakan seseorang itu cantik. Orang-orang di Polandia menggunakan kata remah roti, dan di Jepang mata telur juga merupakan istilah untuk orang yang menarik merujuk pada wajah berbentuk oval. Orang Cina akan menolak untuk menerima hadiah 3 kali sebelum menerimanya. Itu bukan karena mereka tidak ingin menerima hadiah, hanya cara mereka mengekspresikan kesopanan dan sopan santun. Ngomong-ngomong, di Cina, Anda bisa memberi orang hadiah apa saja kecuali benda tajam seperti pisau. Itu adalah tanda berakhirnya satu hubungan. Jam tangan yang diyakini bahwa jam tangan menandai akhir kehidupan. Gas sapu tangan adalah tahayul yang berhubungan dengan menangis saat pemakaman. Di Arab Saudi, pria menggosok hidung untuk mengatakan halo. Alih-alih berjabat tangan yang biasa kita lakukan di Arab Saudi dan di Uni Emirat Arab, pria menggosok hidung ketika mereka bertemu. Ada juga cara yang tidak biasa untuk mengatakan halo di India.
mereka saling membungkuk dengan telapak tangan saling menempel. Di Prancis, tradisi bergantung pada di mana Anda berada. Jadi di berbagai bagian negara, jumlah ciuman berbeda. Di Paris orang berciuman 2 kali, dan di Korsika 5 kali. Di Jepang uang, di Prancis nol. Isyarat terkenal untuk oke diartikan di Jepang sebagai uang, dan di Prancis sebagai nol. Jadi bahkan dengan menggunakan isyarat kecil, Anda dapat menghina orang Prancis dengan menyebut mereka tidak ada. Anda bisa mendapatkan yang buruk menanggapi gerakan rock and roll yang terkenal di Italia, karena ini berarti bahwa istri seseorang adalah penipu. Di Afghanistan, orang mencium roti tawar. Di Afghanistan dan negara-negara muslim lainnya, jika Anda menjatuhkan sepotong roti, Anda harus mengambilnya secepat mungkin dan menciumnya. Tidak ada cara yang lebih baik untuk mengungkapkan rasa hormat terhadap makanan. Tidak ada yang takut kuman di sini. Jadi jika Anda tidak ingin melakukan ini, berhati-hatilah dan jangan menjatuhkan apapun. Di Chili, Anda tidak dapat menyentuh makanan dengan tangan Anda. Jika Anda akan bepergian di Chili, ingat satu aturan sederhana, yakni jangan makan apapun dengan tangan Anda. Di negara ini, tata krama meja jauh lebih penting daripada di negara lain di Amerika Selatan. Jadi, Anda harus menggunakan peralatan bahkan saat makan hamburger dan kentang goreng. Orang Meksiko menganggap tiba tepat waktu tidak sopan. Tidak masalah di mana orang Meksiko seharusnya pertemuan bisnis atau pesta dengan teman-teman. Bagaimanapun juga mereka akan terlambat. Itu dianggap tidak sopan untuk tiba di mana saja tepat waktu. Tradisi nasional ini memiliki penjelasan yang sangat sederhana. Untuk waktu yang sangat lama, negara ini memiliki masalah besar dengan transportasi umum sehingga terlambat sudah menjadi kebiasaan sekarang. Bagaimana Anda harus minum kopi di Timur Tengah? Mungkin tidak mudah untuk berhenti minum kopi di Timur Tengah. Sebagian besar waktu, orang-orang yang ramah akan terus mengisi ulang cangkir Anda segera setelah mereka menyadari bahwa itu kosong. Untuk menghentikan ini, Anda harus mengocok cangkir, memeringkannya beberapa kali atau hanya meletakkannya di sisinya. Dengan cara ini, Anda akan menunjukkan bahwa Anda sudah cukup minum kopi. Di Cina, Anda tidak boleh membalikan ikan di atas piring Anda. Tampaknya logis untuk membalikan ikan begitu Anda makan atau setelahnya. Namun di Cina ini diyakini membawa sial. Orang-orang lokal terutama di selatan negara itu dan Hong Kong percaya ini. Orang-orang yang paling percaya tahayul membiarkan sisi lain ikan itu tidak tersentuh dan yang lain membuang tulangnya untuk sampai ke sisi yang lain. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.